Bayangkan terjebak di tempat tertinggi, tanpa jalan turun, dengan maut yang mengintai dari segala arah. Fall, film tahun 2022, akan membawa kita ke dalam ketegangan yang luar biasa, di mana dua sahabat menghadapi ketakutan terdalam mereka saat terperangkap di menara setinggi 600 meter. Siapkan diri kalian untuk menyaksikan alur cerita penuh adrenalin yang akan membuat jantung berdebar kencang. Becky dan Hunter adalah dua sahabat yang memiliki hobi ekstrim, khususnya dalam mendaki dan menaklukkan tantangan berbahaya. Mereka selalu mencari tempat-tempat ekstrim untuk menguji nyali mereka. Namun, semuanya berubah ketika suami Becky yang bernama Dan meninggal dalam sebuah kecelakaan tragis saat mendaki tebing bersama mereka. Kejadian itu membuat Becky terpuruk dalam kesedihan dan kehilangan semangat hidup. Selama hampir setahun, Becky menutup diri dari dunia luar, bahkan mengabaikan ayahnya yang terus berusaha membantunya bangkit. Hunter, yang kini menjadi seorang vlogger petualangan terkenal, tidak tega melihat sahabatnya tenggelam dalam duka. Ia pun datang dengan ide gila, mendaki sebuah menara radio tua setinggi 600 meter di tengah gurun terpencil. Awalnya Becky menolak, tetapi akhirnya ia setuju, berpikir bahwa menghadapi ketakutannya bisa membantunya pulih dari trauma. Perjalanan menuju menara itu sudah terasa tidak nyaman. Mereka harus melewati gurun panas dan berdebu, dengan hanya sebuah motel kecil sebagai tempat persinggahan terakhir sebelum pendakian. Setibanya di lokasi, mereka melihat bahwa menara itu sudah berkarat dan terlihat tidak terawat. Tetapi Hunter tetap yakin bahwa mereka bisa mencapai puncak dengan selamat. Dengan penuh keberanian, mereka mulai memanjat menara itu menggunakan tangga besi yang tampak rapuh. Awalnya, semuanya berjalan lancar, meskipun Becky merasa gugup saat melihat ke bawah. Hunter terus menyemangatinya, meyakinkan bahwa mereka bisa melakukannya. Setelah beberapa jam mendaki, mereka akhirnya mencapai puncak menara dan menikmati pemandangan luar biasa yang membentang sejauh mata memandang. Namun, ketika mereka bersiap untuk turun, bencana terjadi. Tangga besi yang mereka gunakan tiba-tiba patah dan runtuh, meninggalkan mereka terjebak di puncak tanpa jalan turun. Mereka hanya memiliki sedikit perbekalan, tidak ada sinyal ponsel, dan tidak ada seorang pun yang tahu keberadaan mereka. Angin kencang berhembus, membuat keadaan semakin mencekam. Mereka mencoba berbagai cara untuk meminta pertolongan. Hunter menggunakan drone miliknya untuk mengirim pesan darurat, tetapi baterai drone tersebut tidak cukup kuat untuk menempuh jarak yang jauh. Mereka juga mencoba menjatuhkan ponsel dengan pesan SOS yang dimasukkan ke dalam sepatu, berharap seseorang menemukannya di bawah. Sayangnya, pesan tersebut jatuh di tempat yang tak terlihat oleh siapapun. Hari pertama berlalu dengan penuh keputusasaan. Mereka mulai kehabisan air dan tubuh mereka melemah akibat panas terik di siang hari serta dinginnya malam. Suatu malam, mereka melihat mobil melintas di kejauhan. Dengan segala upaya, mereka menyalakan suar menggunakan senter ponsel dan berteriak sekuat tenaga. Harapan mereka sempat membuncah ketika mobil tersebut berhenti. Tetapi ternyata orang-orang di dalamnya hanyalah pencuri yang justru mengambil barang-barang mereka yang ditinggalkan di bawah menara. Situasi semakin buruk. Hunter menyadari bahwa satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah mendapatkan tas berisi air yang terjatuh di salah satu rangka menara, tepat beberapa meter di bawah mereka.
Dengan penuh keberanian, Hunter mencoba turun menggunakan tali improvisasi yang mereka buat. Becky hanya bisa menatap dengan cemas saat Hunter perlahan turun ke bawah. Untuk kedua kalinya, ia menggunakan drone dengan baterai yang cukup dan menerbangkan drone itu ke daratan. Sayangnya, sebuah truk menabrak drone tersebut dan menjatuhkannya sebelum mencapai target. Becky tidak menyerah. Namun, sebuah kenyataan mengerikan terungkap, Hunter sebenarnya sudah mati sejak lama. Becky baru menyadari bahwa Hunter telah jatuh saat mencoba mengambil tas tersebut, dan yang selama ini berbicara dengannya hanyalah halusinasi akibat dehidrasi dan trauma. Sadar bahwa dirinya benar-benar sendirian, Becky mulai kehilangan harapan. Dalam kondisi putus asa, Becky menemukan cara terakhir untuk menyelamatkan diri. Dengan sisa tenaga yang ada, ia memutuskan untuk turun sendiri ke tempat jasad Hunter terbaring. Dengan penuh ketakutan dan perjuangan, ia berhasil mencapai tubuh Hunter, menuliskan pesan terakhir, lalu menempatkan handphone di dalam tubuh Hunter. Handphone itu pun akhirnya berhasil jatuh dan mencapai daratan dengan pesan darurat. Setelah berjam-jam menunggu dalam ketegangan yang luar biasa, akhirnya tim penyelamat menemukan lokasi mereka. Becky berhasil diselamatkan dalam kondisi sangat lemah dan dehidrasi parah, tetapi ia tetap bertahan hidup. Perjalanan ini tidak hanya menguji fisiknya, tetapi juga mentalnya dalam menghadapi ketakutannya yang terdalam. Saat pulang, Becky menyadari bahwa hidupnya tidak boleh terus-menerus dihantui oleh masa lalu. Ia harus terus bergerak maju dan menjalani hidup dengan penuh keberanian. Meski kehilangan dua orang yang ia cintai, ia akhirnya menemukan kembali kekuatan dalam dirinya sendiri. Itulah alur cerita dari film Fall, sebuah kisah tentang ketahanan, ketakutan, dan perjuangan hidup di ketinggian yang menegangkan. Apakah kalian berani menghadapi ketakutan seperti Becky? Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk cerita seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.